Halo teman-teman semua, selamat datang di video tutorial pencarian jurnal informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ahmad Rianto dengan NIM akhir 021. Pada video kali ini, kita akan menggunakan sebuah database jurnal internasional bereputasi, yaitu Emerald Insight. Kita akan belajar bagaimana cara efektif mencari dan menggunakan informasi dari portal Emerald Insight untuk mendukung aktivitas perkuliahan, penelitian maupun tugas akademik lainnya. Nah, Emerald Insight sendiri merupakan platform akademik yang menyediakan jurnal dan buku ilmiah, bidang manajemen, bisnis, dan informasi, serta dikenal sebagai sumber terpercaya bagi institusi pendidikan. Kalian pernah nggak sih kebingungan dalam mencari jurnal, artikel, sumber bacaan, dan buku? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara efektif mencari dan menggunakan informasi dari portal Emerald Insight. Jadi, yuk simak videonya. Nah, untuk mengakses portal Emerald, kalian bisa membukanya melalui laman akademik universitas kalian. Jika sudah berlangganan, lalu menuju jurnal yang dilanggan. Kalian bisa login menggunakan akun institusi ya. Nah, jika universitas kalian tidak berlangganan, kalian bisa langsung mengunjungi website resmi Emerald Insight www.emerald.com/insight. Pastikan kalian masuk menggunakan akun universitas atau akun pribadi yang sudah terdaftar. Setelah masuk ke Emerald, kalian akan melihat tampilan awal yang terdiri dari beberapa fitur utama seperti search box untuk pencarian cepat, lalu menu browser, dan opsi login. Bagi pengguna baru, fitur-fitur ini akan membantu kita dalam menemukan jurnal yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, fitur pertama yaitu autocomplete. Fitur ini muncul di kolom pencarian utama search box saat pengguna mulai mengetikkan query. Misalnya mengetikkan query akademik, sistem akan memberikan saran lebih seperti akademik mobile, akademik freedom, akademik mobility, dan lainnya. Nah, selanjutnya fitur basic search. Alat pencarian yang sederhana biasanya terdapat pada halaman utama portal jurnal. Ini merupakan tampilan utama basic search. Misalnya, kita masukkan query academic libraries and information literacy. Lalu kita tekan tombol search atau enter. Di sini kita dapat melihat lebih dari 9.000 artikel yang muncul berdasarkan keyword yang kita masukkan. Kita dapat menyaring hasil pencarian agar lebih spesifik dengan memanfaatkan berbagai filter yang disediakan. Nah, untuk memudahkan kita dalam mencari artikel yang relevan dengan informasi yang kita butuhkan, kita dapat menggunakan fitur Best First. Fitur ini membantu pengguna untuk mendapatkan 10, 20, atau 50 hasil terbaik menurut Emerald sesuai query yang kita berikan. Oke, selanjutnya adalah fitur Advanced Search. Di bagian samping kolom pencarian, terdapat fitur pencarian Advanced Search, yang dimana merupakan metode penelusuran yang disediakan oleh Emerald dengan penulisan query secara spesifik, sehingga hasilnya akan lebih sedikit dan lebih spesifik. Nah, kemudian di dalam Advanced Search terdapat fitur Boolean Search, yang dimana metode penelusuran informasi yang dapat menambahkan kata tambahan keyword seperti and, or, dan not. Misalnya, kita akan menggunakan fitur Boolean Search and. Dengan memasukkan query yang kita sudah punya, kita juga bisa memilih metode pencarian melalui title, abstract,
contributor, and doi. Oke, yang kedua akan memasukkan query information literacy. Ini juga sama menggunakan title. Selanjutnya kita klik tombol search. Dengan advanced search, Rekal berkurang drastis menjadi 11 artikel saja dan lebih akurat. Nah, dapat dilihat perbandingan antara recall yang diberikan saat menggunakan basic search dan advanced search ini. Dengan basic search akan menghasilkan 9.000 lebih artikel, sedangkan dengan menggunakan advanced search, recall berkurang drastis menjadi 11 artikel. Selanjutnya, fitur penunjang emerald, yaitu ada access, year, content type, dan view summary abin detail. Nah, yang pertama ada akses yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada only content, yang dimana hanya pengguna tertentu saja yang dapat mengakses. Yang kedua yaitu only open access, dimana semua pengguna bisa mengaksesnya. Yang kedua yaitu ada years. Fitur ini menampilkan rentang waktu tertentu dalam menampilkan hasil penelusuran informasi, dan apabila pengguna hanya ingin mengakses jurnal dengan rentan waktu tertentu, mengeklik opsi yang tersedia. Pengguna juga bisa mengisi rentang waktu yang diinginkan. Contohnya, aku masukin tahun 2020 sampai 2023. Nah, kemudian hasilnya akan menampilkan jurnal sesuai tahun tersebut karena sudah terfilter. Yang ketiga yaitu fitur content type. Content type merupakan penggolongan jenis dari hasil penelusuran. Dengan menggunakan content type, pengguna dapat memudahkan menemukan jenis materi yang dibutuhkan. Di sini terdapat artikel, book part, early start, dan artikel, dan yang terakhir ada case study. Angka yang terdapat di dalam kurung itu merupakan dokumen yang terpanggil. Selanjutnya yaitu fitur view summary and detail. Fitur ini memberikan gambaran umum atau hasil kesimpulan utama dari artikel atau buku. Ini membantu kita apakah jurnal ini relevan atau tidak. Di bagian ini terdapat abstrak, details, dan keyword. Selanjutnya ada actionable result. Fitur ini merupakan fasilitas pencarian yang memungkinkan pengguna melakukan aksi atau tindakan terhadap artikel yang dipilih. Intinya bagaimana aksi kita terhadap dokumen yang sudah kita pilih terhadap kebutuhan kita. Kita juga dapat langsung melihat, mengunduh, atau mengutip langsung artikel tanpa membuka banyak tab dan halaman baru. Nah, teman-teman, kadang sulit bagi kita mendapatkan hasil pencarian yang sesuai, sehingga kita perlu mengembangkan keyword yang kita miliki agar sistem pencarian dapat mencari referensi yang lebih luas. Untuk mengembangkan kata kunci, dapat menggunakan tabel pemetaan alternatif query seperti ini. Alternatif keyword disusun dengan mencari sinonim dari keyword yang sudah kita pilih melalui thesaurus atau mencari kata yang memiliki hubungan luas dari keyword yang kita miliki. Sebagai contoh, keyword yang tadi academic libraries disinonimkan dengan university libraries, dan keyword information literasi disinonimkan dengan digital literasi. Pengembangan keyword melalui sinonim ini dapat kita jadikan alternatif 1. Selanjutnya, cari kata yang lebih luas dari keyword 1 dan 2 yang kita miliki tadi. Yang sudah saya temukan yaitu higher education, library, dan media literasi. Ini bisa dijadikan alternatif 2. Berikut ini adalah praktiknya. Masukkan alternatif yang pertama yaitu University Libraries and Digital Literasi. Di sini bebas ya teman-teman, bisa dikombinasikan sesuai yang kalian pengen, sehingga hasil pencariannya lebih luas lagi.
Nah, kesimpulannya, apakah Emerald Insight cukup untuk mendukung kajian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi? Menurut saya, Emerald Insight sudah cukup mendukung kajian ilmu perpustakaan dan informasi, terutama dengan fitur pencarian yang lengkap dan simpel. Namun, cangkupan jurnalnya masih terbatas, sehingga sebaiknya tetap dikombinasikan dengan database lain seperti Scopus dan ProQuest untuk mendapatkan referensi yang lebih baik dan mendalam. Nah, mungkin segitu dulu video tutorial dari aku. Jangan lupa ikutin dan selamat mencoba guys. Good luck.